gambar binatang. Binatangnya apa saja. Terus dikasih nama. Apa yang Anda gambar dikasih nama. Sudah? Oke, siapa yang waktu saya minta gambar pemandangan keluarnya gambarnya seperti ini? Ya, kameramen. Ya, lagi ya. Jadi yang namanya pemandangan adalah apa? Gunung, sawah, itu salah satu isi otak Anda, ya. Apa itu creative thinking? Ngomong-ngomong, sekarang saya ingin tanya pada Anda, kreatif itu apa sih? Apa itu kreatif? Apa itu kreatif? Thinking out of the box. Apa lagi? Apa lagi? Ya, yang keras. Pandai mencari solusi. Ya. Pandai mencari solusi. Pandai mencari solusi. Oke, apa lagi? Berbeda. Apa? Berinovasi. Oke. Mengapa kita harus kreatif? Karena apa? Karena selalu ada perubahan. Oke, apa lagi? Menghasilkan sesuatu yang baru. Menghasilkan sesuatu yang baru. Oke. Kita ingin anak-anak muda, sedari Anda generasi muda sudah punya cara berpikir sebagai kreator. Nanti kita lihat apakah Anda seorang kreator atau bukan. Kita ingin sedini mungkin Anda sudah selalu berpikir Anda harusnya sebagai apa? Pencipta-pencipta. Jadi creativity ada 3 hal di sini. 1, resource, knowledge Anda, expertise Anda, dan akses Anda ke informasi yang relevan. Yang kedua, internal motivation, motivasi dari dalam diri kita, ya, untuk atau passion untuk kreatif. Yang ketiga, creative thinking adalah skill. Ya. Kita kaki kanan, ya, putar searah jarum jam, ya, terus, ya. Sekarang tangan kanan buat angka 6. Ya, ya. Analytical thinking. Kalau otak kanan adalah creative thinking, ya. Otak kiri convergent, otak kanan divergent. Sampai gedung ini bergetar mau rubuh, ya. Ada teriak yang keras sampai badan Anda bergetar, sampai Anda merinding semuanya, ya. Oke, yuk, 1, 2, 3. Jam luar biasa. Karena kenapa ini ada jam digital yang sesuai fenomena di Indonesia bahwa kebiasaan teman-teman kita. Nah, kemudian di sini ada piring. Nah, piring ini merupakan teknologi terbaru. Jadi biarpun kita masukkan beras, maka yang keluar adalah nasi. Piring teknologi terbaru. Kemudian teman-teman, jika kita memasukkan nasi, maka yang keluar adalah ketupat. Di sini kita akan membuat sebuah kembang api. Karena kenapa? Karena di sini merupakan suatu gerbangkan yang sangat bagus itu. Karena wah Makassar gitu loh, ada rumah apinya juga seperti itu mungkin. Terima kasih. Membuat produk yang kami namakan Inspiration Lamp atau lampu inspirasi. Kami mengutamakan 2 asas kemanfaatan, tidak hanya manfaat untuk digunakan, tapi kita juga mengutamakan asas bagaimana benda yang kami ciptakan ini menyadarkan orang-orang bahwa bagaimana pentingnya untuk menghargai
bagaimana mensinkronkan antara kreativitas dan kemampuan itu sendiri. Terima kasih. Saking taatnya terhadap peraturan, terjadi salah kaprah. Padahal Anda boleh, ya, boleh keluar dari tradisi, Anda boleh keluar dari aturan, asalkan apa? Asalkan tidak melanggar hukum. Perkenalkan kembaran saya. Ya, Niko, sangat antusias sekali nih teman-teman kita, mahasiswa Unhas dan UMI. Ya, silakan Niko kalau mau nyapa mereka. Ya, senang sekali saya selalu senang datang ke kampus-kampus untuk mahasiswa jadi ingat zaman kuliah dulu. Di sini ada yang ambil jurusan arsitektur. Santai Pak. Pasti pada kreatif. Niko ini sebagai anak muda yang sukses, ya, gimana mungkin bisa cerita awalnya, awal karirnya sebagai artis, ya, ceritanya gimana? Mungkin bisa cerita ke teman-teman di sini. Awalnya saya jadi zaman SMA memang sudah ada di dunia entertainment. Saya main film pertama kali itu kelas 2 SMA. Awalnya karena diajak untuk ikut audisi, terus lulus, karena memang pada dasarnya dari kecil saya suka seni pertunjukan film. Jadi ketertarikan itu memang sudah ada. Jadi memang sudah dari 12 tahun. Sudah 12 tahun ya. SMA kelas 2 sudah main film ya. Wow, luar biasa. Waktu itu gimana dong ya? Waktu itu ada kesulitan nggak buat Niko untuk jadi artis aktingnya atau gimana? Kesulitan lebih pada pembagian waktu, lalu meyakinkan orang tua. Karena awalnya orang tua saya juga nggak terlalu supportif, tapi pada akhirnya saya bisa meyakinkan. Itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk yang lain ya saya nggak pernah kesulitan sih kalau yakin kalau itu udah bagian lah dari. Bagaimana kakak mau bagi waktu antara kehidupan di seluruh dirinya sama kehidupan di kampusnya dalam organisasi itu? Terima kasih. Bagi waktu itu gampang, dibagi aja. Waktunya belajar belajar, waktunya bekerja, waktunya ngerjain tugas. Cuman sebenarnya pertanyaannya bukan bagaimana cara membagi waktu, karena kita juga udah tahu lah. Tapi bagaimana untuk tidak malas menepati janji kita sama waktu yang kita buat sendiri. Itu aja sih. Yang saya ingin tanyakan, kan kalau punya talent, punya bakat, yang saya ingin tanyakan bakatnya sebenarnya ini berkembang dari keturunan atau memang dari faktor lingkungan? Bakat pastinya dari Tuhan, tapi kalau dari keturunan, ayah saya orang teknik elektro, ibu saya juga bukan dari dunia seni dan apapun. Jadi sebenarnya nggak ada dari keturunan yang mempengaruhi saya. Lingkungan juga saya sebenarnya begini, bukan lingkungan yang kita dapat ya, tapi lingkungan yang kita raih, kita cari lingkungan. Kalau kita suka sama satu bidang, kita memang harus masuk ke lingkungan itu supaya kita tahu bagaimana pemetaannya, bagaimana cara orang berpikirnya. Jadi kalau misalnya orang yang suka dengan misalnya arsitektur gitu ya, bergaul banyak-banyak dengan arsitek, pengamat arsitektur, sering datang ke pameran arsitektur supaya kita lebih paham gitu. Jadi lingkungannya bukan yang, jadi nggak bisa pasrah ya, sebenarnya nggak bisa sekarang ini lingkungan teman-teman atau lingkungan keluarga. Kita punya passion, bakat itu bisa dicari lewat lingkungan yang kita ciptakan sendiri. Kalau bidang pekerjaan arsitektur dan keartisan, mana yang Niko lebih cintai pekerjaan di antara dua bidang tersebut? Seni peran ya. Kan awalnya tadi sebenarnya dari coba-coba, diajak coba. Terus kemudian bagaimana Niko bisa kemudian mencintai pekerjaan di seni peran tersebut? Karena pertama saya menemukan saya rasa itu yang
hal yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah acting, seni peran. Jadi saya rasa itu passion saya. Gimana caranya Niko berkreasi atau berkreativitas di dalam bidang pekerjaan sebagai seni peran tadi? Sebenarnya kreativitas yang saya terapkan di dalam seni peran adalah untuk menemukan bentuk-bentuk baru dalam menyampaikan sebuah ekspresi di dalam film. Maksudnya untuk itu butuh, maksudnya gini, sekarang kan yang kita lihat misalnya atau yang pernah ada acting itu seperti apa, lalu orang nangis itu seperti apa, orang marah itu seperti apa. Tapi kita harus sebagai orang, sebagai aktor, kita harus kreatif untuk menemukan cara-cara baru untuk menyampaikan misalnya kemarahan dengan bentuk baik, tidak menonton, tidak teriak-teriak. Berikutnya adalah Anda akan diajak untuk kembali workshop yang kedua. Anda akan diberi bahan baku yang lebih bervariasi, kemudian Anda dikasih tema. Ya, nah pesan saya masih sama dengan yang tadi. Buatlah karya yang ketika Anda tampilkan membuat semua orang terperangah, terkagum, dan wow, kok saya nggak pernah kepikir ya, kok bisa ya kepikir seperti ini ya. Kami lagi membuat suatu teknologi baru, yaitu dalam bidang misalnya bagaimana kita membuat barang-barang bekas itu agar tidak dibuang begitu saja. Jadi kami berinovasi bagaimana caranya agar barang-barang bekas seperti botol atau barang-barang plastik misalnya bisa digunakan untuk misalnya jadi tempat tisu seperti yang kita gunakan sekarang. Oh, lagi bikin mahakarya masterpiece dengan tema dingin. Jadi kita kepikiran bikin ekosistem kutub, ada beruangnya, ada gunungnya, ada orang-orangan salju. Idenya karena spontanitas, karena begitu temanya di tahun dingin, oh spontan, oh kutub, es, yang berhubungan dengan dingin. Kita kan lagi disuruh dikasih tema tentang matahari, terus kelompok 3 ini langsung ingat tentang tata surya, jadi kita lagi bikin miniatur tata surya. Kalau bikinnya itu enggak, cuman yang sulit itu pas ngumpulin idenya, agak susah. Jadi ini cuma maket sederhana yang kami buat dari peralatan yang diberikan tadi, dan ini juga kami terinspirasi. Kenapa sih maket ini kita dapat apa? Inspirasinya dari tukang reparasi jam yang ada di Jalan Sumbopu, kawasan Jalan Sumbopu. Ini di sini kami membuat maket mengenai perencanaan kawasan Sumbopu tanpa menggusur atau merugikanlah untuk tukang reparasi jam. Di sini bentuk jalannya kami buat seperti bentuk jam tangan, dan di mana pada tengah jalan itu yang ada di sini itu bukan air mancur, itu merupakan jam matahari, dan ini mataharinya maaf kalau jelek. Jadi intinya sini konsep awal kita itu kita membuat maket revitalisasi kawasan Sumbopu dengan model jalannya itu berbentuk jam tangan. Terima kasih. Menarik sekali dengan keterbatasan yang dipunya, tapi punya market yang lumayan bagus sebenarnya dan lumayan ketangkep lah gitu. Tapi ada pertanyaan. Tadi kan menyebut bahwa mau membangun tempat ini tanpa menggusur yang sudah ada. Nah itu bagaimana caranya? Itu kan misalnya tahap-tahap proses perencanaan jadi panjang, mulai dari survei, pengumpulan data pribadi seputar hingga pada tahap proses perencanaan. Ya, kalau misalnya boleh dikalkulasikan berapa hari, berapa bulan, dan berapa tahun, kita targetkan saja ya minimal setengah tahun atau bulan. Bisa dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Kota Makassar yang dimana telah diatur sebelumnya
Ini kita targetkan berapa tahun, berapa bulan pembangunan ini. Anda sudah bagus bisa mengasosiasikan sebagai pedagang jam tangan dan membuat sesuatu yang berbeda. Bagus, ya. Oke, kasih tepuk tangan. Jadi dia ini memanggang roti dengan sistem tidak yang kita pada umumnya roti yang dipanggang 2 atau 1 ya. Ini bisa baru 1 pak, jadi 10 langsung dimasukkan ke dalam sini, 3 memencet, pemanggang cat. Dia akan terbang kemana? Membantu pelayannya dalam KB ini. Jadi di saat panas sedang berpasaran sedang menjadi terpanggang rotinya, akan terlihat di lampunya menyala. Di sini. Ini merupakan sebuah inovasi baru dari kelompok kami, diberi tempat sampah ajaib. Kenapa dikatakan ajaib? Nah, ini tempat sampah. Pada umumnya kita kenal tempat sampah itu hanya apabila ada sampah dibuang begitu saja. Nah, tapi inovasi yang kami berikan ini, apabila kita masukkan sampah, secara otomatis dia akan terbakar dan abunya mengalir ke sebelah sini. Sini ada sebuah alat pengisap selang sekaligus mengisap abu debu. Dan ini kami namakan sebagai vakum tisu. Jadi misalnya saya contoh, jadi kalau saya nanti lagi awas, tinggal kita aja gitu. Jus, dalam. Tapi jadi dia orang menghisap jenis yang ada di lantai. Di sini ada kita sebuah pesawat. Ini awannya di sini itu awan. Di sini ada pesawat, mohon maaf, tapi seperti ini yang keluar kita. Ini ada tulisan pesawat. Nah, ini adalah sebuah bentuk pesawat masa depan. Jadi yang kami rancang di sini adalah sebuah bagaimana kita melakukan transportasi itu ada di darat dan ada juga di udara. Nah, di sini ada sebuah simbol. Di sini ada kalau kita lihat traffic light atau di sini ada simbol lalu lintas. Asosiasi kalau kita ngomongin asosiasi berinspirasi, kreatif, sepertinya di sini masih lumayan terjebak di ide tentang matahari itu apa. Ya bagus gitu kalau matahari itu menginspirasi, memerangi apa sebagainya. Tapi itu belum terlalu terlihat di karyanya. Dan itu malah harusnya itu yang dikembangkan. Harusnya itu yang dikembangkan menjadi sesuatu yang kita bisa lihat dari juga bahan ini. Ya, saya rasa teman-teman di Makassar cukup antusias mengenai apa ya, untuk mengetahui tentang industri kreatif, berpikir kreatif, karena buat saya penting sekali tentunya untuk mereka punya modal itu, bidang apapun yang mereka pilih nantinya, yang jelas pola pikir kreatif atau kreativitas itu sangat dibutuhkan. Mensupport pendidikan itu salah satu kunci untuk masa depan. Jadi saya sendiri juga sangat concern terhadap kualitas pendidikan, tentang support terhadap pendidikan, terutama buat orang yang tidak punya kesempatan untuk meraih pendidikan. Saya rasa suatu sikap mulia untuk membantu mereka. Modal utama untuk terjun ke bidang kreatif atau punya kreativitas atau punya pikiran yang kreatif adalah untuk berani untuk menjadi beda. Langsung aja umumkan pemenangnya. Pemenangnya dari kesimpulan kita bersama. Ya, siapa? Sebutnya? Ya, grup 9. Pastinya sangat senang, sangat bahagia, dan ini adalah pengalaman yang sangat sulit dilupakan. Karena kenapa? Pertama kali bisa kenal dengan teman-teman dan alhamdulillah bisa berbaur dengan baik, bisa bekerja sama. Hasilnya pun di akhir sangat memuaskan, sangat senang sekali. Tadi sebenarnya apa? Cuma terinspirasi dari tukang reparasi jam tangan yang ada di Jalan Sembopu, Makassar. Jadi dari itu kita kembangin lagi, gimana kalau kita buat marketnya aja, market untuk revitalisasinya. Jadi dari situ kita ngembangin
Terus jalan J itu jalan yang kita buat itu kita kasih bentuk jam tangan yang biasanya tuh di tengah itu biasanya air mancur, jadi kita rubah jadi jam matahari. Salah satu latar belakang konsep kami mengenai bagaimana kawasan ini terkonsep. Yang pertama kita ambil dari salah satu visi Kota Makassar, yaitu menjadikan Kota Makassar sebagai kota dunia, di mana kota dunia ini didukung oleh ketersediaan infrastruktur sarana dan sarana prasarana perkotaan seperti keberadaan CPI. Nah, salah satu pendukung Makassar menjadi kota dunia adalah dengan salah satu konsep perencanaan kami, yaitu Central Watch of Indonesia. Terima kasih. Belajar untuk berpikir kreatif, menciptakan suatu dari ide menjadi sesuatu lalu dipresentasikan ke kami. Bangga sekali saya dari sini bisa melihat hasil kerja teman-teman. Mudah-mudahan ke depan pola pikir kreatif atau berpikir kreatif dijadikan modal apapun bidang yang ditekuni nantinya, karena itu penting. Karena dengan berpikir kreatif kita bisa menyelesaikan banyak hal. Ya, oke. Dari pagi sampai sore hari ini acara ini memang didesain sedemikian rupa sehingga Anda mendapatkan tidak lebih dari sekedar pelajarannya. Seperti tadi Anda mendapat individual exercise, ya, dan mulai dari menggambar, kemudian dari bahan baku kertas Anda buat menjadi satu ciptaan, kemudian rangkaian kata-kata, kemudian Anda dikasih kesempatan 2 kali workshop, juga ada testimoninya. Tujuannya adalah supaya Anda benar-benar mendapatkan pelajaran yang berharga tentang creative thinking atau berpikir kreatif, ya. Dan ini adalah pijakan Anda pertama yang kita harapkan seusai dari sini Anda sudah benar-benar bisa tinggal melanjutkan saja, ya, tinggal melanjutkan. Dan kita harapkan Anda adalah generasi muda yang nantinya akan menjadi kreator-kreator untuk kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk Anda semuanya, ya. Jadi saya cukup itu saja. Selamat berkarya. Terima kasih.